lihat di sini dari tahun 1990 sampai 2021 angka kematian ibu di tahun 2021 ini berdasarkan grafik ini masih 300, sedangkan ini sudah masuk 2000, hampir masuk 2023, target kita 183, ini masih cukup jauh target. Nah, dari penyebab kematian ibu, apa sih penyebab kematian ibu yang paling banyak yang kita temukan? Ini dari statistik kita lihat yang paling tinggi penyebab kematian ibu yang pertama ini perdarahan dengan hipertensi dalam kehamilan atau kejang dalam kehamilan atau kita sebut eklamsi. Yang lainnya ini menyumbang untuk angka kematian tapi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu untuk kasus emergensi dalam objek ini mau dokter, mau bidan, mau semua yang bekerja dalam lingkup kebidanan ini wajib untuk menguasai betul bagaimana mengatasi kejang dalam kehamilan, bagaimana mengatasi kasus-kasus preeklamsi, bagaimana mengatasi perdarahan. Yang sisanya itu emergensi, tapi ini kalau ibaratnya kalau ujian ini harus lulus lah, nggak boleh nggak lulus. Nah, ini adalah strategi penguatan sistem kesehatan nasional dalam penurunan angka kematian ibu. Yang saya mau garis bawahi ini aja. Di sini bagaimana peran pemerintah dia berusaha menurunkan angka kematian ibu. Nah, ini ada beberapa daftar list yang ditingkatkan. Yang saya mau lihat, yang saya garis bawahi, yang saya katakan ini SDM kesehatan. Artinya apa? SDM kesehatan ini kita ini yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Artinya fungsi dari sumber daya manusianya itu ditingkatkan. Makanya pelatihan-pelatihan yang kayak gini kita menambah upgrade ilmu. Ini salah satu tujuan untuk dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Nah, di sini ini tempat dan tenaga pemberi layanan ANC, ini proporsi persalinan dan kualifikasi. Ini adalah grafik, dari grafik ini saya cuma mau menekankan di sini yang paling tinggi semua di bidang yang tempat dan tenaga pemberi layanan ANC paling banyak. Ini berdasarkan statistik ini bidan yang paling banyak. Nah ini bidan 82,4%, sedangkan untuk proporsi persalinan sama ditolong oleh bidan. Artinya apa? Kalau dokter sendiri ini hanya sekitar 28,9%, sedangkan bidan ini hampir menolong 2 kali lipat dan lebih banyak dari dokter. Artinya apa di sini kita bisa melihat mengapa selalu dikatakan kalau bidan itu ujung tombak. Ya memang karena kebanyakan persalinan lebih banyak ditolong oleh bidan-bidan dibandingkan dokter spesialis. Makanya karena kasusnya lebih banyak diterima oleh bidan, pasti kalian lebih banyak menerima kasus emergensi luar dibandingkan kami. Makanya perlu untuk tahu bagaimana menangani kasus-kasus emergensi dalam obstetri Ini juga statistik proporsi tempat persalinan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ternyata ibu-ibu hamil paling banyak melahirkan di mana? Di sini. Kalau secara statistik ini di praktik bidan malah. Nah, yang lainnya ini kurang lebih hampir sama secara statistik, rumah 16, pemerintah 15, swasta 18. Tapi di sini bidan tetap menang. Artinya makanya perlu penguatan terutama di level pertama bidan-bidan. Nah, karena kita membahas tentang kegawat daruratan maternal, kegawat daruratan obstetrik, dan kita udah tahu kegawat daruratan itu kadang kita nggak bisa prediksi. Nah, sekarang apakah kegawat daruratan itu bisa kita cegah? Sebenarnya kalau kita mau mencegah kegawat daruratan itu tidak ada, kita nggak bisa mencegah sebenarnya secara 100%. Kenapa? Karena kadang kita nggak bisa prediksi. Tapi kita bisa mencegah kegawat daruratan dengan cara mempersiapkan diri kita. Kita mencegah dengan kesiapan emergensi. Artinya kita mempersiapkan diri kita selalu siap. Artinya kita mempersiapkan diri selalu siap dalam kondisi untuk menghadapi kondisi emergensi. Apa-apa yang perlu disiapkan, ini poin-poinnya. Pertama, perencanaan yang baik. Apa yang dimaksud perencanaan yang baik? Begitu pasien datang ke kita, misalnya dia datang AIT, kita sudah mulai harus tahu. Kita harus tahu mulai dari dia riwayatnya gimana,
dia anak berapa, misalnya anak ini anak pertama apa hamil anak ketiga, kita sudah harus tahu ini riwayat persalinannya sebelumnya gimana, dia ada faktor resiko apa untuk di kehamilan ini. Kenapa penting? Karena faktor resiko itu salah satu poin yang kita gunakan untuk menilai ada tidak masalah yang mungkin akan timbul ketika dia nanti masuk ke fase persalinan. Kedua, kita punya panduan yang baik. Panduan yang baik ini maksudnya apa? Untuk setiap penyakit atau kasus kita harus punya SOP. Misalnya, kalau misalnya pasiennya datang perdarahan, postpartum, kita sudah jelas nih di kepala kita SOP-nya dari atas tek. Nah, artinya dari atas sampai bawah kita sudah harus jelas supaya ketika ada emergency, karena kita SOP-nya satu, SOP-nya sama, kita mau minta bantuan semua sama. Tidak ada yang saya ini dulu, tapi semuanya udah tahu SOP-nya, jadi kita tidak membuang waktu karena time saving is life saving. Kemudian apa lagi? Pemantauan terus menerus untuk pasien yang sudah kita curigai ada kasus, ada kemungkinan dia bisa menjadi kasus emergency. Pemantauan wajib terus menerus. Artinya jangan pernah ditinggal itu pasiennya, misalnya pasiennya dengan contoh kasus di rumah sakit ya, misalnya dengan PEB tensi 200, jangan ditinggal pasiennya walaupun kasusnya bagus, ibunya bagus, tapi tetap harus ada yang observasi. Kalau di puskesmas sebelum dirujuk pasiennya tetap harus ada yang diobservasi karena ada risiko bisa terjadi kejang kapanpun itu. Kemudian harus tersedia alat, obat dan sarana dan prasarana yang emergency. Artinya mau di puskesmas, mau di tempat praktek kita, misalnya bidan praktek, mau di rumah sakit, ini harus tersedia. Kita tidak bisa melakukan penanganan emergency kalau obat saja kita nggak ada. Kita nggak bisa melakukan penanganan emergency. Contoh misalnya oksigen aja nggak ada, gimana coba kita mau tolong? Nggak bisa. Jadi ini harus pastikan ada. Karena kalau nggak ada, kita nggak siap. Kita nggak siap, otomatis ketika terjadi emergency, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kemudian ini tersedia tim emergency dengan kompetensi memadai. Ini juga penting. Ketika ada kasus emergency, harus ada timnya memang yang minimal sudah pernah menangani atau sudah pernah melihat atau sudah pernah mendapat ilmunya. Supaya ketika kita mendapat kasus kita nggak gagal bikin apa ini, karena kita sudah pernah minimal melihat atau minimal pernah dapat ilmunya. Dan kalau misalnya dalam satu tim, misalnya siapa yang menemukan kasus, pertama minta tolong. Kalau memang kita nggak ini, gitu ada senior yang lebih ahli, langsung perpindahan. Tapi ketika tidak ada, siapapun yang ada di sana wajib harus melakukan tindakan pertama untuk pertolongan pertama. Untuk kasus-kasus obstetris sendiri, apa saja sih yang alarm sign, tanda-tanda yang harus kita waspadai kalau misalnya pasien datang ke kita? Ini semua yang bisa dibaca, ini adalah alarm sign. Kalau pasien datang dengan misalnya keluhan perdarahan jalan lahir, ada riwayat kejang atau dia datang dengan kejang, sadaran mulut, tidak menjawab panggilan, sesak, demam, nyeri hebat, muntah berlebih, pandangan kabut, ini alarm sign untuk kita kasus-kasus kebidanan. Artinya kalau pasien sudah datang kayak gini, ini harus lebih hati-hati. Kalau untuk bayinya apa alarm sign-nya? Biasanya gerakan janinnya kurang atau sama sekali tidak dirasakan. Apapun keluhan ibu, kalau dia bilang gerakan janinnya saya rasa kurang, jangan pernah bilang bu, tidak apa-apa bu, ini mungkin masih kecil. Lebih bagus kita berpikir bahwa ini apa-apa sampai terbukti tidak apa-apa daripada kita mengatakan tidak apa-apa dan ternyata apa-apa. Nah, ini ilustrasi alarm sign. Apa contohnya? Kalau sakit kepala. Kalau pasien datang dengan sakit kepala bagaimana sih yang berbahaya? Sakit kepala yang harus kita lebih was-was itu adalah sakit kepala yang tidak menghilang dengan istirahat, tidak menghilang dengan pemberian obat. Artinya sakit kepala yang terus menerus, karena kita pikir sakit kepala kita sudah kasih paracetamol nggak hilang, datang lagi. Hati-hati, cari penyebab sakit kepalanya apa. Apalagi kalau tekanan darahnya kita dapat udah tinggi, sudah harus kita was-was. Kemudian pusing atau rasa mau pingsan. Kemudian ini pikiran
untuk melukai diri sendiri atau suasana depresi ini biasanya postpartum, ya. Nah, ini perubahan pada pandangan kabur, ya, demam, ini sama yang seperti yang tadi. Nah, gimana caranya kita mendeteksi kira-kira ini ibu ini udah masuk ke kondisi yang berbahaya belum ya? Kira-kira ibu ini apakah masih aman tidak saya observasi, atau ini ibu saya sudah harus rujuk. Nah, kita menggunakan ini ada namanya skor MEOS. MEOS ini modifikasi dari EWS. Kalau untuk kasus-kasus keperawatan atau kasus ini mereka pakainya early warning score. Kalau kita pakai MEOS. Apa perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya cuma di sini, di pengeluaran Nokia dengan urin. Bagaimana interpretasinya? Untuk kategori aman, kita katakan kategori aman kalau dia nilainya masih 1 sampai 4. Ini bisa dinilai. Ini kalau dia 0, ini rata-rata nilainya semua dalam tanda-tanda vital yang dalam masih batas normal. Respirasi 12 sampai 20, saturasi di atas 95, tidak pakai oksigen, suhunya masih normal 90 sampai 140, 60 tekanan darah diastalnya 60 sampai 90. Ini dalam batas normal semua. Tingkat kesadaran ini apa maksudnya aku? Tingkat kesadaran kalau untuk kasus-kasus emergency kita nggak pakai GCS. Kenapa? GCS itu maksudnya kita harus berpikir E4, E6, 5 atau misalnya, oh ini pasiennya gelisah, aduh ini terbangnya berapa ya, berpikir kan kita itu dalam kondisi emergency kita butuh yang cepat. Makanya dipakai istilah AFPU. Apa itu singkatan AFPU? Alert, verbal, P dengan unresponsive. Artinya apa? Alert, dia sadar. Nah, kalau dia masih sadar, ini masih kategori 0 nilainya. Tapi kalau dia sudah masuk FPU ini, verbal, pain atau unresponsive, artinya apa? Kita panggil baru dia menyaut, atau kita cubit baru menyaut, atau sama sekali tidak, itu langsung masuk kategori penilaian 3. Nah, ini yang kita perlu was-was kalau kategorinya masuk ke kategori penilaian 3, karena dia akan membuat skornya menjadi otomatis jadi tinggi dan jadi lebih dari 7. Untuk kasus di puskesmas, kalau kita dapat kasus skor lebih dari 7 ini wajib rujuk. Kenapa? Karena ini sudah tanda-tanda terjadi perubahan hemodinamik yang bisa membahayakan. Ini penilaiannya, ini dicek, ini tinggal dicek checklist nanti ini selama observasi untuk nanti diukur. Oh, kalau misalnya terjadi perubahan skor, ada alurnya. Nah, alurnya gimana? Nih, ya. Ini kalau skor 1 sampai 4, observasinya dia 4 jam. Artinya ini cukup perawat dan bidan jaga aja nih, dokter jaga yang observasi. Tindakannya apa? Ini cuma frekuensi aja. Kalau misalnya ada perubahan pada penilaian MEOS, misalnya tiba-tiba jadi 5 atau 6, nah alurnya gimana? Ini kita lapor ke bidan jaga, kemudian bidan segera monitoring ulang, menghubungi dokter spesialis kandungan dan segera konsultasikan. Tapi kalau dia sudah merah, ini wajib, karena merah kadang-kadang itu sudah harus lakukan tindakan intervensi, atau kita harus cari tahu apa yang bikin begini. Biasanya sampai merah nggak mungkin dia sesuatu yang karena kurang istirahat, jarang, pasti ada sesuatu, dan kadang sampai harus membutuhkan perawatan ICU.